Mungkin untuk dibersihkan waktu, langsung saja kita mulai pengajian kita. Insyaallah kalau kita bersih kita bersama selalu, mudah-mudahan apa yang telah sampaikan nanti bermanfaat bagi kita. Pada masa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya jamaah sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala sahrul ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wasufidatis syayatin. Shadaqallahul adzim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah atas nikmat Allah sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa silaturahmi dalam rangka untuk menuntut ilmu. Semoga niatan kita dari rumah sampai tempat ini mendapatkan ridho pahala dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di mana akan tiba datangnya tamu Allah, yaitu Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Dalam kisah itu disebutkan, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa berbahagia datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya itu dari siksa api neraka. Itu baru bahagia saja itu. Kebahagiaan datangnya bulan suci Ramadan itu disambut oleh seluruh umat Islam dengan bangga, dengan senang. Selamat datang. Ketika tiba bulan suci Ramadan, tentu kebahagiaan itu kita nikmati. Di depan sini nih biar enak. Kita biar dekat. Silakan nih sini depan. Ya. Begitu dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tamu Allah datang, kebahagiaan yang kita lakukan, yang kita sambut, sehingga insya Allah salah satu kebahagiaan adalah kita datang ke taklim ini. Semoga benar nantinya kita termasuk orang-orang yang diharamkan jasad kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kira-kira yang kita lakukan di dalam menyambut bulan suci Ramadan tersebut? Ada beberapa ormas tertentu sudah
memberikan informasi bahwa Ramadan akan jatuh pada hari Sabtu ya, tanggal 2 April, betul ya, 2 April. Nah, kita nunggu dulu bagaimana tentang pemberitahuan dari pemerintah kita. Jadi kebahagiaan kita buktikan dengan salah satu yang pertama yang kita lakukan dalam persiapan bulan suci Ramadan ini adalah dengan persiapan ruhiyah. Nah, ini. Pak Ustadz nih sambil saya tulis ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ini spidolnya kayaknya harus diganti. Ya. Ya. Sambil berdiri aja. Persiapan yang pertama adalah persiapan ruhiyah. Ruhiyah, ruh. Nah, jadi apa yang disebut dengan ruh itu kira-kira? Ruh. Ruh itu adalah sesuatu yang menghidupkan di dalam diri kita. Kita bisa bicara, kita bisa bergerak, kita bisa berjalan dan lain sebagainya. Itu adanya ruh. Nah, cuma Allah memberitahu kepada kita tentang ruh itu cuma sedikit. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi manusia, bagi kita diberitahu tentang ruh itu cuma sedikit saja, illa qalilan. Nah, dalam pembahasan ruh ini banyak ulama yang membahasnya. Mungkin jamaah juga pernah baca tentang ruh, tentang jiwa, tentang nafas, gitu ya. Nah, paling gampang kita gambarkan itu bicara tentang ruh dulu ya, karena kan persiapan pertama adalah ruhiyah. Nah, ketika kita mempunyai laptop atau komputer, kita kira-kira ruhnya di mana? Kalau kita pembahasan ruh tadi, yang menggerakkan komputer itu apanya? Setrumnya ya. Betul kan setrumnya ya? Ketika laptop kita coloki, kemudian ada arus di sana, ada kehidupan. Nah, on off-nya itu adalah nyawanya. Kita pencet kemudian akan hidup. Monitornya itu adalah jasadnya. Betul? Kemudian jiwanya adalah aplikasi yang ada di dalam. Nah, namanya apa? Software-nya itu namanya jiwanya. Nah, ada ulama yang mengatakan ruh itu ruh, nafas, jiwa itu sama dimaknainya. Jadi pertama yang kita lakukan, spedolnya kakak ada, ayo mana ini? Yang kita lakukan adalah persiapan ruhiyah, persiapan ruh kita. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak apa-apa, besok ada lagi ya. Rasulullah SAW itu justru di bulan Sa'ban melakukan ibadah itu lebih banyak. Bahkan puasa itu lebih banyak Rasulullah lakukan, yaitu ketika di bulan Sa'ban sekarang ini. Salah satu melakukan persiapan bulan suci Ramadan. Ruh kita sudah kita siapkan apa belum? Nah, apa itu ruh tadi? Ruh adalah yang menggerakkan diri kita. Kita bisa bicara, kita duduk di sini karena adanya ruh tadi. Kalau ruh itu tidak ada, maka mungkin masjid kita sudah memberitahukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang ke rahmatullah. Siapa bin siapa? Ya, ruh. Bicara ruh ini sendiri, ada ruh yang menggerakkan kepada arah kebaikan, ada ruh yang menggerakkan kepada kemaksiatan. Alhamdulillah bang, hari ini duduk di sini, insya Allah itu pahala. Nah, sambil goyang-goyang. Itu
pahala. Nah, dapat kita digerakkan ke sini karena banyak ruh yang digerakkan oleh kemaksiatan yang dipengaruhi oleh nafsu manusia. Nah, nafsu manusia. Nafsunya apa saja? Ada nafsul amarah. Nah, nafsul amarah. Nafsu yang membawa seseorang untuk selalu marah, berbuat kemaksiatan. Diajak ngaji nggak mau. Diajak sedekah tidak pernah peduli. Diajak main gaple, saya senengan itu. Nah, itu adalah nafsu amarah tadi. Tempatnya di mana nafsu amarah itu? Tempatnya adalah di dada, di paru-paru kita. Maka ketika orang yang marah itu kan biasanya kan detak jantungnya semakin cepat. Nah, nafasnya kan tersendat-sendat. Nah, itu di mana? Di dada ya. Nafsu amarah. Kemarahannya ada. Ketika mendengarkan pengajian, mendengarkan taklim, diajak untuk berdakwah, tidak pernah mau. Kenapa? Karena nafsu amarahnya yang lebih dominan, yang beli ada. Nah, ini selalu ada di dalam diri kita. Selalu ada di dalam diri kita. Dan itu akan terus ada sampai akhir hayat kita. Akan mempengaruhi terhadap ruh kita tadi. Ke arah yang mana ruh kita? Yang kedua, ada namanya yang disebut dengan nafsu lawwamah. Nah, kita sudah menjadi orang yang bertakwa, ya kan? Sudah takwa itu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Sudah sholat rajin, sudah puasa rajin, bahkan mungkin setiap tahun bisa melaksanakan haji. Tetapi dalam satu sisi itu masih juga tergelincir kemaksiatan. Nah, itu seperti kebanyakan kita, mohon maaf. Kadangkala sholatnya rajin, maksiatnya juga rajin. Itu namanya STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Nah, itu bisa terjadi. Kenapa? Karena nafsu tadi, nafsu lawwamahnya tadi. Dan kemudian nafsu ini berada pada mana? Terletak di perut. Nah, maka seseorang yang mempunyai nafsu itu, dan kita juga mempunyai, pikirannya hanya makanan, sesuatu yang menyenangkan, termasuk mohon maaf makan minum yang berlebihan, kemudian nafsu birahi, seksual dan lain sebagainya, itu adanya di situ. Jadi dengan kita memahami dan tahu itu, bisa menempatkan diri kita, kira-kira nafsu apa yang menggoda dalam diri ini. Nah, itu di dalam agama kan diajarkan, janganlah makan yang berlebihan. Di dalam tubuh kita ini banyak penyakitnya, maka sepertiga itu untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiganya untuk bernafas. Kalau diisi makan dan minum, akhirnya bagaimana nafas kita? Jadi itu, ya, Bang. Nah, terus kemudian mencintai lawan jenis itu boleh. Memang Allah berikan tadi. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan mencintai itu dilalui dengan proses yang namanya proses halal, yaitu dengan pernikahan di dalam agama kita. Kemudian nafsu sufiyah, ada nafsu sufiyah namanya. Apa itu? Yaitu nafsu yang mendorong seseorang ingin dipuji, mentang-mentang dia ganteng, mentang-mentang dia pinter, mentang-mentang dia orang kaya, maunya ingin dipuji. Kalau kemana-mana duduknya harus di depan, kalau di belakang dia marah-marah, suka mengungkit terhadap pemberiannya kepada orang lain. Itu ada di dalam diri kita ya. Misalkan acara remaja masjid ini sukses, ketua remaja masjidnya, ketua panitianya itu maunya disanjung, maunya dibanggakan. Itu ada potensi untuk seperti itu. Itu namanya nafsu sufiyah kita. Dan kemudian yang benar adalah nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Al-Quran menjelaskan terhadap hal ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Kalau jiwa yang tenang itu, waduh, ini luar biasa ketenangannya. Kenapa? Orang yang mempunyai jiwa yang tenang tidak punya penyakit-penyakit hati dalam dirinya. Apa? Penyakit ingin dipuja tadi, penyakit membanggakan diri, ataupun yang lain. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan kita. Kembalilah kepada Tuhan kita yang memberikan keridhaan kepada kita, dan masuklah kita ke dalam golongan orang-orang yang ahli ibadah. Saya yakin yang duduk di sini adalah orang golongan ahli ibadah. Amin. Jadi Anda anak-anak ini, yang remaja ini ikut ke sini itu nggak salah. Kenapa? Masuk dalam golongan ahli ibadah. Tidak mungkin di masjid ini adalah orang yang ahli maksiat, tetapi ada orang yang ahli ibadah. Apalagi sudah rutinitas dilaksanakan ibadahnya, pengajian. Kemudian masuk ke dalam golongan ahli ibadah, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surganya Allah. Jadi itu nafsu yang memberikan kita kepada kebaikan dan masuk ke dalam surganya Allah itu adalah namanya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ketenangan jiwa itu didapatkan dari mana kira-kira? Ya dari ibadah. Seorang jamaah yang jiwanya tenang itu jauh dari perilaku maksiat. Kenapa? Pertama, dia mau bekerja sekuat apapun, dia yakin bahwa rezeki itu tidak pernah tertukar. Tetangganya kaya raya, seangkatan usianya sudah sukses dan lain sebagainya, dia pahami bahwa rezeki itu tidak pernah tertukar. Maka dia tetap istiqomah. Istiqomahnya apa? Dengan terus berusaha bekerja, tetap berdoa, dan pada akhirnya adalah kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya nafsul mutmainnah. Orang yang sudah mempunyai jiwa yang tenang, dia memahami kematian itu pasti akan terjadi dalam dirinya. Maka tidak perlu menunggu kapan namanya mati, karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang usia remaja dipanggil duluan oleh Allah. Ada yang seusia saya masih sehat walafiat, atau sebaliknya seusia saya sehat walafiat, seusia saudara. Iya. Jadi itu adalah rahasia dari Allah. Jadi jiwa kita harus tenang ya Mas. Ketenangan itu harus kita bentuk, kita bangun. Ada orang yang membenci kita, menfitnah kita, menghina kita, kita harus tenang. Tadi itu hanya satu nafsu yang bisa berikan ketenangan, yaitu nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Orang yang tenang itu tidak pernah dia merasa kekurangan. Kenapa? Karena dia punya pertolongan yang maha dahsyat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia semuanya ngadu. Nggak pernah dia punya penyakit buruk sangka kepada orang lain. Kenapa? Ada dalam dirinya adalah perilaku husnudzon, baik sangka kepada siapapun, terhadap nasibnya, terhadap jodohnya, terhadap rizkinya. Itu yang hebat. Maka ketika ada orang, mohon maaf ya, meninggal mungkin ayahnya atau orang yang dia cintai atau ibunya, kemudian dia meronta-ronta dan menangis yang berlebihan, itu dalam konteks kita sebagai umat Islam tidak dibenarkan. Kenapa? Kita harus memahaminya. Kalau kita ngaji pasti memahaminya. Apa yang dipahaminya? Segala sesuatu adalah takdir dari Allah. Manusia itu hanya berencana, Allah lah yang menentukan. Itu harus paham. Jadi persiapan yang pertama yang kita lakukan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan adalah
persiapan ruh kita. Sudahkah kita terima ini ruh kita itu terhadap kebaikan? Kalau kemudian ruh kita ini menolak, mungkin karena ada godaan nafsu-nafsu tadi itu, ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu sufiyah, maka kita harus menghilangkannya. Itu yang pertama, ruh kita. Yang kedua, persiapan yang kedua adalah persiapan jasadiah kita, fisik kita. Betul? Ruhnya sudah matang, jiwanya sudah matang, kemudian fisik kita. Maka jaga kesehatan, berolahraga juga, berpuasa juga olahraga. Nah, jadi jangan kemudian banyakkan tidur seperti saya. Jadi harus menjaga kesehatan kita. Dulu nih, ataupun sekarang juga nih, di kampung-kampung itu kalau mau puasa juga itu melakukan yang namanya bersih-bersih rumahnya, kan jasad ya tadi ya. Dibersihin. Masjid kita sudah dibersihin belum? Udah ya? Sudah kerja bakti masjid belum ya? Hari Minggu ya. Seperti itu dibersihkan dari mungkin ada kotoran ataupun yang lain, dibersihkan itu semua. Jadi jasad kita juga dibersihkan. Maka ada tradisi tertentu yang kemudian melakukan bersih-bersih badan itu dengan apa ya? Mandi ya Bang. Pada mandi. Nah itu mandi sih nggak salah. Yang menjadi salah apabila laki-laki dan perempuan mandi bareng kan? Membuka auratnya kan kamu yang senengnya naik mas ya. Iya. Ada yang mungkin menghadapi Ramadan itu anak remaja datang pengen rekreasi ke Guci ya di sana ini. Di sana kan ada pemandian air hangat ya. Laki-laki dan perempuan bareng-bareng ya, maka akan menimbulkan fitnah. Silakan saja Anda mau mandi, tetapi kalau kemudian laki-laki dan perempuan berbarengan dalam satu kolam itu kan menjadi tidak boleh dijadikan. Atau bisa diakali. Kalau Anda sudah sampai di sana, maka mungkin Anda bisa mandi tengah malam gitu. Duluan sebelum orang-orang datang itu bisa juga. Ya. Jadi itu jasad kita. Kenapa? Karena jasad kita itu nanti akan menjadikan saksi apabila nanti sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Yasin itu al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi nanti yang namanya mulut kita terkunci nggak bisa bicara, maka tangan ini akan berbicara, kaki kita akan menjadikan saksi. Jadi kalau kita kemudian membersihkan jasad kita, fisik kita, tubuh kita, itu nanti akan menjadikan saksi dia yaumul qiyamah nanti. Dan mohon maaf kan, kita banyak kotorannya. Kotoran bukan saja dalam fisik kita, tapi juga berupa kotoran penyakit-penyakit hati dalam diri kita. Ya, jadi yang kedua adalah persiapan jasadiah kita. Nah, itu persiapan bagaimana membersihkan jasad kita, diri kita. Berarti apa? Tubuh kita dijaga dengan baik. Jangan tadi itu makan yang dan minum yang berlebihan yang mengakibatkan penyakit dalam hidup kita. Jadi sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiganya adalah untuk bernapas. Nah, kemudian yang ketiga adalah persiapan maliyah, persiapan harta. Loh Pak, puasa-puasa kok mempersiapkan harta? Ya iya, kenapa? Untuk sedekah, untuk berinfak itu perlu harta, perlu duit, betul ya? Ya. Kalau nggak dipersiapkan dari sekarang, kapan kita mampu untuk bersedekah? Kapan kita mampu untuk berinfak? Apalagi Bang Raymond ya, tiap Jumat ya Bang, itu keliling terus ke kampung-kampung. Alhamdulillah ada relawan yang mau untuk melakukan hal itu. Ya, ini harus juga. Relawan. Ya, siapa tahu nanti ada remaja masih juga ikut ke sana. Nah, itu bagian. Harta itu penting. Bahkan mungkin boleh jadi ada orang yang
seperti ini. Di bulan suci Ramadan itu dia konsen ibadah kepada Allah. 11 bulan yang lalu sudah cukup untuk menumpuk-numpuk hartanya untuk persiapan Ramadan, sehingga di bulan suci Ramadan dia iktikaf di masjid. Kenapa? Hartanya sudah cukup. Nah, itu yang luar biasa. Nah, itu apa kita mampu terhadap hal ini? Kalau diniatkan, insya Allah mampu dan bisa. Kadangkala memang kita ini terbentur dengan aktivitas yang lain, masih kerja ataupun ada tanggung jawab yang lain. Jadi harta yang kita miliki itu harus kita siapkan di dalam menyambut bulan suci Ramadan yang namanya sedekah berinfak. Dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Jadi perumpamaan harta yang dinafkahkan di jalan Allah itu bagikan satu benih yang kemudian menumbuhkan 7 butir, dan setiap butir itu kemudian tumbuh 100. Jadi 1 kemudian menjadi 7, dan setiap 7 itu tumbuh lagi 100, jadi 700. Jadi kalau orang beramal 1000 menjadi 7000 menjadi 700.000. Nah itu. Jadi tidak ada ceritanya orang yang ahli sedekah, orang yang mau berinfak itu menjadi fakir miskin, nggak ada ceritanya. Kenapa? Karena apa? Allah akan menambahkan. Maka pantaslah itu siapa itu yang indraken ya. Nah, ketika ditanya, maaf lihat kan ya, ditanya bagaimana ketika apabila Allah memiskinkan kepada kamu? Nggak bisa. Allah tidak bakalan memiskinkan saya. Kenapa? Ketika saya miskin, saya langsung beramal. Ketika saya beramal kan tadi itu rumusnya, dari 1 menjadi 7, kemudian jadi 700. Nah, kata dia begitu. Nah, di dalam Islam memang ada seperti itu tadi, yang namanya sedekah itu seperti itu, berlipat ganda. Cuma yang jadi masalah adalah harta yang disedekahkan itu dari mana? Takutnya ternyata didapat dari cara yang menipu, itu yang tidak dibenarkan. Sehingga sekarang itu hartanya disita ya. Wah, berapa banyak itu hartanya disita. Kalau kemudian disumbangkan ke masjid ini, mau nggak Pak? Ya kalau dari harta yang maksiat kan tidak mau, bisa-bisa nanti kena usutan tuh. Ada yang dikasih gitu, merasa senang-senang pada waktu peristiwa pernikahan dikasih kondangannya jutaan, ternyata sekarang diusut ya. Nah, itu bisa terjadi. Maka kita kumpulkan harta ini untuk berinfak di jalan Allah SWT. Bahkan apalagi untuk bangun masjid ini. Orang yang mendirikan masjid itu, maka nanti oleh Allah akan didirikan rumahnya, yaitu di surganya Allah. Termasuk adalah teman-teman sekalian yang ada di sini. Kenapa? Mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Kalau bukan kita, bukan karena ada remaja ini, tidak mungkin ada pengajian, ada kehidupan di masjid kita yang kita cintai. Sehingga kebanyakan masjid-masjid yang kita lihat itu banyak yang kemudian tidak ada jamaahnya karena kesibukan dan sebagainya. Maka bersyukur ketika jamaah di sini masih punya semangat untuk ta'lim, semangat untuk haji. Jadi kumpulkan harta kita untuk berinfak di jalan Allah, dan kemudian kita meyakini bahwa apa yang kita infakkan di jalan Allah itu Allah akan membalasnya. Dan bahkan kita tahu ya, seperti yang disebutkan oleh Pak Kiai Yusuf Mansur itu kan, dengan ilmu yang dimilikinya itu, banyak orang yang tertarik tentang sedekahnya, ilmu sedekahnya, walaupun sampai detik ini ada beberapa yang bermasalah ya. Nah, makanya kita beramal yang jelas. Ketika masjid kita membutuhkan dana,
kita beramal di sana dan meyakini bahwa amal itu akan dilimpah gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedekah itu pun juga bagian dari menolak bala penyakit yang ada. Ya. Ini fakta dan jelas. Sukalah berbagi kepada siapapun. Dan insya Allah Allah akan membalasnya. Bagi orang yang mempunyai jiwa yang tenang, tentu dia tidak pernah berpikir berapa banyak amal sedekah yang diberikan. Kenapa? Baginya adalah lillahi ta'ala, hanya kepada Allah SWT. Kemudian bekal yang keempat adalah yang disebut dengan persiapan fikriyah. Jadi persiapan ilmu kita di dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Orang yang mempunyai ilmu itu, maka banyak hadis atau ayat Quran yang menjelaskan akan diangkat derajatnya oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi orang yang berilmu dan beriman kepada Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Di bulan suci Ramadan justru perbanyak ilmunya. Bekal akal kita untuk belajar. Bekal akal kita mungkin kita mengadakan grup kelompok membaca Al-Quran dan mengkaji, itu lakukan. Nah itu bagian dari bekal kita. Orang yang berilmu maka Allah akan tunjukkan dia jalan ke surga. Seperti halnya saudara dari rumah sampai tempat ini, bagian dari menuntut ilmu. Insya Allah nanti Allah akan tunjukkan bagi kita adalah jalan menuju surga. Orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang berilmu itu berbicaranya, sikapnya berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ketika kita dihadapkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita, maka bagi orang yang berilmu itu punya cara yang tidak menyakiti hatinya atau menyulut terhadap perilaku dia semakin marah. Yaitu tadi kenapa? Ada ketenangan dalam diri. Kenapa? Karena ilmu yang dimiliki. Adanya sebut saja di tokoh Pinang ini ada Pak Wahidin Halim jadi wali kota, gubernur. Kenapa? Karena ilmu yang dimilikinya. Jadi jamaah ini harus bangga apalagi anak-anak remaja ini. Kenapa? Nanti estafet kepemimpinan itu akan ada. Boleh jadi dari antara saudara dan saudari yang hadir pada kesempatan kali ini akan menjadi pemimpin bangsa ke depan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi berbicara tentang persiapan bulan suci Ramadan itu cukup banyak. Persiapan ruhiyah. Nah, bagian dari persiapan ruhiyah itu apa? Perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa. Kita banyak-banyak berdoa, ya Allah, semoga umur saya sampai pada bulan suci Ramadan. Perbanyak doa. Dan meyakini bahwa doa itu pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Ayat Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa'inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila mereka bertanya kepadaku, umatnya Muhammad bertanya kepada Allah, jawablah Allah itu dekat. Allah mengabulkan terhadap orang-orang yang mau berdoa kepadanya. Ya, jadi Allah mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Maka ikutilah perintah Allah dan berimanlah kepada Allah agar supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Pertanyaannya, kalau kita ini mohon maaf remaja ini ada yang mungkin sudah usianya masuk kepada usia pengen pernikah gitu, sampai detik ini masih jomblo. Pertanyaannya, saudara berdoa enggak kepada Allah? Bang,
Baru bangun nih Bang. Ya. Berdoa apa enggak Ustaz? Berdoa enggak sama Allah? Iya, berdoa. Doanya apa? Apa yang berdoa? Ya Allah berikan jodoh saya ya Allah gitu. Atau ya Allah kalau memang Fatimah itu menjadi jodoh saya, semoga Engkau dekatkan saya dengan Fatimah ya Allah. Kalau memang Fatimah bukan jodoh saya ya Allah, dekatkan juga ya Allah. Maksa Allah. Iya. Doanya maksa kepada Allah. Berdoa apa? Kenapa? Karena yakinlah bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah SWT. Kita melangitkan doa itu, dan minta apapun kita kepada Allah. Terlebih-lebih tentunya di bulan suci Ramadan itu luar biasa. Pokoknya ya anak remaja sekalian, Anda meminta doa apapun, insya Allah Allah kabulkan. Ya itu insya Allah kabulkan. Berdoalah dengan khusyuk kepada Allah SWT. Yang menjadi masalah bagi kita adalah kita tidak pernah mau berdoa kepada Allah. Berarti kita seperti orang-orang yang sombong saja. Ketika sholat gitu, baca doa pada khusyuk gitu, kita langsung kabur saja. Nah itu berdoalah kita kepada Allah SWT. Kemudian dengan doa itulah insya Allah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak mungkin saya itu bisa mendapatkan jabatan. Tidak mungkin saya bisa membeli Pajero. Tidak mungkin itu bisa menjadi kasih sayang. Tetapi dengan doa kita kepada Allah, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi maka rajin-rajinlah kita berdoa kepada Allah. Yang kedua, bagian dari proses yang namanya persiapan ruhiyah adalah banyaklah istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Memohon ampunlah kita kepada Allah, karena Allah adalah zat yang maha pengampun. Dosa kita sebesar apapun, ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa kita. Maaf nih ya Allah, puasa yang lalu saya masih punya hutang, sampai sekarang belum saya bayar. Kan puasa ini adalah ibadah di mana interaksi kita hanya kita dan Allah yang tahu kan. Tidak pernah ada yang tahu abang puasa apa tidak. Bahkan mungkin sahur ikut sahur, bangun tidur kemudian ke warteg, tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena kelihatan kakinya doang. Iya, tidak ada yang tahu. Nah, apabila kita merasa bahwa itu bagian dosa yang sangat besar, tapi yakinilah bahwa ampunan Allah itu sangat besar, lebih besar daripada dosa kita. Dulu kita nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, mohon maaf mungkin perilaku maksiat sering kita lakukan. Tetapi ketika kita bertobat kepada Allah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah, maka akan ada ampunan Allah itu. Ampunan Allah seluas langit dan seluas bumi. Wa iddatul muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Nah, jadi istighfar. Kemudian yang ketiga, jadikanlah bulan suci Ramadan nanti adalah ladang untuk beramal. Ladang untuk beramal. Idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa syufidat syayatin. Apabila datang bulan suci Ramadan, itu surga dibuka, neraka ditutup, dan setan-setan itu dibelenggu. Berarti apa? Kesempatan kita beramal. Jangan kita sampai salah dengan orang-orang. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang mohon maaf dalam pandangan kita adalah ahli maksiat. Sebut saja nih,
cabai-cabian itu. Kalau bulan suci Ramadan itu, yang biasanya mangkal di sepanjang regensi ya. Oh, Bapak tahu? Ya, biasanya itu mangkal. Kalau Ramadan nggak mangkal ya. Mangkalnya itu masjid. Kenapa? Dia menundukkan wajahnya kepada Allah untuk bertobat kepada Allah. Bahkan mungkin yang isi sap-sap paling depan itu mereka. Kenapa? Benar-benar dia menggunakan yang namanya fasilitas usianya diberikan oleh Allah, usia untuk sampai Ramadan dimanfaatkan. Malah kita yang remaja masjid malah kelayapan kemana-mana. Yang jadi bilang dicari-cari menjadi nggak ada. Enggak, lagi terawih di masjid Istiqlal terawihnya. Resep banget, jauh banget. Ngajak sama gandengannya. Sebut saja akhwat diajak. Perempuannya, pacarnya mungkin. Nah, padahal kan Ramadan tadi kan setan-setan dibelenggu. Ini kok masih ada maksiat ya? Iya. Diajak dia untuk pergi sholat tarawih ke Istiqlal. Kira-kira Istiqlal itu kan kalau sholat di sana itu imam-imamnya adalah habis Quran yang tentunya bacaannya panjang-panjang. Bahkan boleh jadi selesai bisa ada yang maaf ya kalau itu di Al-Quran itu dihafalin semuanya dalam satu sholat tarawih gitu, dan satu hari itu dihatamkan. Bisa pulang jam berapa guys tarawih kira-kira? Jam sahur sekalian kali ya. Nah, ini yang aneh. Mohon maaf nih, evaluasi buat kita semuanya. Ketika orang tua kita membebaskan untuk anaknya sholat tarawih, tapi dimanfaatkan oleh tertentu. Janjian, kita tarawih bareng yuk. Ayo, kemana? Ke Istiqlal tarawih, jauh amat. Pulang-pulang sudah waktu subuh, sudah habis sahurnya, ngapain aja jauh-jauh. Nah ini bisa jadi. Terus mohon maaf, karena pergaulan laki-laki dan perempuan seolah-olah kebebasan itu bang. Ini abang Iko ini yang koordinatornya. Itu anak remaja masih bang, suka ngumpul hitungin duit gitu ya. Ternyata pulangnya nggak buru-buru ke rumah bang, masih kita pondok gede gitu. Sampai ke Alam Sutra sana. Itu di bundaran Alam Sutra tahu ya? Paham kan saya ya? Ya. Orang pada tadarusan di masjid, dia malah tadarusan di sana berduaan. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Nah, maka bisa terjadi. Ini harus diawasi nih ya. Ini namanya masjid sangat jauh ya. Dan ada juga, mohon maaf, karena banyaknya jamaah, ada yang mencari kesempatan. Apa itu? Ada yang kendaraannya hilang, sendalnya hilang, terjadi itu pernah kejadian. Maka ternyata ketika Rasulullah menjelaskan bahwa bulan Ramadan dibuka surganya, ditutup yang namanya nerakanya, dan setan-setan dibelenggu, kenapa kok ada maksiat masih ada di sana? Berarti nafsu amarahnya, nafsu lawamahnya, ternyata kita tidak mampu untuk menahan diri kita. Maka pantas kata Nabi Muhammad SAW, kan insoimin laisalahu isyani wa atas. Betapa banyak orang yang berpuasa Ramadan yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa haus dan lapar saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kemudian doa istighfar, menjadikan Ramadan sebagai ladang ibadah, dan kemudian jadikanlah Ramadan kita ini untuk menuntut ilmu. Mungkin nanti remaja masjid ada kajian, walaupun taklimnya ditutup, tetapi mungkin ananda semuanya ada kajian, ingin memahami tentang fikih, bagaimana tentang puasa yang benar, itu penting. Semoga nanti bisa diadakan.
Dan kemudian ada tambah ilmu. Nah, ada tambah yang namanya. Ternyata persiapan kita di dalam bulan suci Ramadan itu benar-benar sudah terpenuhi. Maka pantaslah orang yang berbahagia datangnya bulan suci Ramadan, jasadnya diharamkan masuk ke dalam api neraka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita perluas pemahaman kita. Saya berikan kesempatan untuk bertanya atau mungkin ada yang interupsi terhadap apa yang saya sampaikan. Silakan, ayo Bang. Silakan.